Iya, bagaimana kabarnya Mbak Viro? Alhamdulillah baik sih Mbak. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak sama di sini juga. Bener Mbak, di rumah mungkin Bener. tidur lagi tiduran. Enak rebahan juga sih sekarang kayak Iya. tidur, nonton TV Nggak kayak bisa, gitu. nggak bisa Mbak. Udah semester 5 udah bisa tidur. Oh iya Mbak Viro, Nggak sibuk bisa. kan sekarang apa? Semester 5 ya? Benar semester 5 kayak ibarat mau ke jenjang yang lebih pusing. Bener. lebih Kayak udah, aduh, bener pusing kayak beban banget. di pikiran itu banyak banget gitu Mbak. Bener. Udah kayak gitu semester 5. Oh iya, tadi Mbak Viro kesini macet apa gimana? Soalnya tadi juga saya kesini sempat macet juga sih. Saya kesini tadi nggak macet sih Mbak, soalnya deket sama rumah teman saya. Saya berangkatnya pagi banget tadi sekitar jam 6:30-an, terus mampir di rumah saya baru sekarang ini baru kesini. Iya. Jadi pas berangkat tadi perjalanannya sih aman sih Mbak, belum macet banget. Soalnya tadi saya kesana kok apa ya? Udah lumayan. Lumayan macet padat kayak ya udah gimana Iya. ya. Takutin nanti Mbak Viro nunggu, Nggak saya apa-apa. takutnya gitu. Aman soalnya ada rumah teman saya tadi mampir lah sekali. Alhamdulillah juga Iya, sih ada tempat. ada tempangan Bener. buat di rumah. Oh iya, sebelum kita lanjut perbincangannya semakin dalam lagi, kita akan mengatur waktu atau menentukan waktu nih berapa lama kita berbincang-bincang kayak gitu. Mungkin biasanya sih kayak 30, 35 kayak gitu. Mungkin Mbak Viro ada saran berapa lama kita berbincang-bincang kayak gitu? Kalau 35 kelamaan atau enggak ya Mbak ya? Tergantung Mbak Viro, kayak sebisanya Mbak Viro aja gitu. Takutnya nanti Mbak Viro ada acara lagi atau gimana kayak gitu. Biar Insya gak Allah bentrok. 35 enggak apa-apa sih Mbak, hari ini enggak terlalu padat kok, jadi 35 35 ya. bisa. Hari ini nggak ngapa-ngapain atau mungkin hari ini mau kemana lagi gitu? enggak, nanti malam, barusan malam baru ada ngerjain tugas sama teman gitu, jadi Balik udah lagi ya, tugas lagi ya. iya bener Mbak, itu Semester tugas. 5. Oh. Udah tugas semua sih Mbak. Mau Kayak sempro nggak sih semester 5 itu atau semester Enggak. berapa? pusing Mbak, saya kalau udah masih itu Mbak, saya tidak kuat. Langsung Udah pikir gitu. KKN, BLP, Iya. terus Mbak udah nggak kuat Mbak, saya nggak kuat kayak gitu. Udah Langsung. banyak pikiran banget gitu. Kayak terngiang-ngiang gitu tugas. nggak sih, muter-muter terus Pengen sempro. refreshing, tapi waktunya tuh nggak sempet gitu loh Mbak. Liburan semester juga nggak sempet, liburan aduh kayak nggak bisa lah buat jalan-jalan gitu. Jadi Ya, manfaatin juga sih, di bener. Oh, di rumah aja berarti liburan. rumah kayak aja gitu. bener. Mungkin main sama piaraan kucing. Oh, ada kucing juga di rumah. Punya, Oh. jadi buat refreshingnya kayak gitu sih Mbak. Nggak keluar Healing rumah. banget gak sih ngelihat kucing kayak Benar, gitu. kasih makan, terus kadang juga main-main sama kucing. Udah healingnya gitu aja sih Mbak. Nggak bisa kemana-mana, ya sudah main sama kucing aja di rumah gitu. Iya, kayak gitu. Ya, jadi kita berbincang nanti selama 35 menit ya Mbak. Oke, nanti mungkin kalau Mbak Viro mendadak atau ada apa kayak mau pergi kemana bisa langsung diobrolkan. Oke. Oke, Mbak Viro kesini pasti ada yang ingin disampaikan kan, ada ya kepada saya. Jadi apa sih yang dirasakan Mbak Viro sekarang gitu? Gimana Mbak ya? Sebenarnya yang saya rasakan saat ini tuh lebih ke sedih gitu sih Mbak. Sedih, kecewa sama diri sendiri kayak gitu. Jadi kayak sedih, nangis juga kadang. Sedih, nangis, kecewa. Kayak gitu kayak gitu sih Mbak. Oke. Jadi Kayak kayak sat-sat gitu sedih. loh. Oh, Yang sat sat-sat banget gitu iya. ya. Mikir, sedih, nangis kayak gitu sih Mbak. Lebih kayak Sedih. gitu. Oh, sedih kecewa ya berarti. Kayak gitu, Sedihnya itu sedih kayak gimana Mbak? Mungkin Mbak Viro setiap malam nangis atau gimana? Terus kecewanya Mbak Viro juga nih mungkin kecewa sampai marah atau dendam atau gimana gitu? Kalau sedihnya itu nggak setiap hari sih Mbak, jadi kayak tergantung kalau ada kejadian kayak gitu. Terus kalau semisal marahnya itu nggak sampai yang dendam sih Mbak. Soalnya tipe saya itu kalau marah kayak saat itu bener masih ingat, tapi ingatnya tuh nggak yang sebenci jongkel terus dendam gitu, nggak. Kayak kalau ingat dia rasanya sedih pengen nangis gitu aja, kayak larinya tuh nggak bisa marah ke dendam marah, cuma Kayak nangis sama mangkel gitu aja diri kayak sendiri iya marah. kayak Oh, oke. sedih terus nangis gitu, Hmm. udah kayak gitu aja sih Mbak. Kayak, ya Setiap berarti hari. sedihnya nangis kayak gitu, tapi nggak setiap hari gitu kan Mbak? Enggak, tergantung kalau ada kejadian gitu sih Mbak. Soalnya pernah kayak ada hal yang buat saya nangis atau sedih kayak gitu, jadi baru keinget-inget lah, baru itu mulai nangis kayak gitu. Oke. Oh tadi kan udah ada kejadian-kejadian lah, Iya. udah di spill nih dikit. Kejadian apa nih Mbak Viro sampai kayak sedih terus kayak marah-marah kayak gitu, kecewa? Saya itu sedih sama kecewa kayak pengen nangis itu tuh karena itu loh Mbak. Saya kan tipenya kayak tipe nggak enakan gitu orangnya. Kayak tipe nggak enakan, oh kayak Sungkanan. Sungkanan, Iya paham. kayak orang itu
sungkan sama orang itu, takut gimana-gimana. Jadi lebih kayak kasarannya itu berupaya menjadi orang yang baik gitu loh mbak. Tapi kalau berlebihan kan juga sebenarnya nggak bagus ya mbak ya. Tapi kayak otomatis kayak gitu gitu loh mbak. Otomatis kayak pengen berusaha jadi yang terbaik di matanya orang-orang, kayak nggak enakan misal dimintain tolong, berusaha nggak nolak, berusaha bisa gitu loh. Kayak pengen kayak gitu sih mbak. Terus misalnya ada temen minta tolong tuh, meskipun saya lagi ada acara keluarga nih misalnya, terus temen udah minta tolong, bisa nggak anterin aku ke sini, posisi nggak bisa tapi nyempet-nyempetin gitu mbak, kayak tanya sih ya bentar gitu. Terus tak usahain padahal itu ada acara, terus capek, yang capek saya sendiri kayak gitu sih mbak. Terus ada temen minta spill PR, saya yang capek ngerjain tapi temen cuma nyontek, tapi kopas iya gitu kayak aja. gitu. Tapi kayak berusaha, aduh sak nolak gitu, aduh gak enak aku kalau nolak kayak gitu sih mbak. Oke. Oh, jadi Mbak Vira tuh kayak ngerasa nggak enakan, sungkan, kayak apa ya, ada orang minta tolong tapi Mbak Vira mesti selalu berusaha benar-benar buat kayak ada gitu ada beratnya. tapi itu membuat Mbak Vira semakin itu nggak sih, ngerasa kayak nyakitin Mbak Vira sendiri, kayak membuat beban untuk Mbak Vira sendiri kayak gitu? Kalau boleh dirasain sih sebenarnya beban banget sih mbak. Kayak benar-benar tekanan banget gitu loh buat saya. Kayak apa ya, saya tuh harus berusaha baik buat orang, kan juga beban sih mbak. Kayak misalnya posisi saya nggak bisa, saya berusaha oh ya bisa itu kan beban juga gitu loh, beban dari waktu, terus dari tenaga juga. Jadi ibarat, nah nangisnya saya itu dari situ, kayak ngerasa capek, ngerasa suntuk, kok saya kayak gini ya, kok saya nggak enakan terus sama orang kayak gitu semua. Beban banget gitu ya Mbak Vira. Jadi Banget, sama sekali. beban bangetnya itu sampai benar-benar mengganggu, apa sih maksudnya mengganggu Mbak Vira dalam arti mengganggu apapun atau hanya mengganggu sedikit aja gitu? Kan tadi udah di-spill beban banget nih, itu hanya kan udah benar-benar kayak Udah nggak tekanan bisa gitu. Iya. Beban bangetnya itu gini, ibaratnya sangat mengganggunya itu, ibarat itu kalau udah kejadian kan otomatis bad mood ya mbak ya, terus otomatis sedih, terus kadang juga sampai nangis. Namanya cewek kalau udah nangis, udah bad mood itu bakal ganggu kegiatannya kan, apalagi kalau ada tugas. Nah itu benar-benar ganggu banget sih mbak, udah beban terus terganggu tugas saya itu, kayak jadi gak mood gitu loh mbak buat ngerjain. Kalau mood pun itu maksa dan hasilnya itu kayak nggak sesuai ekspektasi saya gitu loh mbak. Yang awalnya niat rajin, terus kalau udah kepikiran, udah kena aduh kayak wis kepikiran itu nangis, itu ibarat ngerjain itu kayak ala kadarnya gitu loh. Jadi sangat-sangat pengaruh sama kayak kegiatan saya kayak gitu tuh mbak. Kayak kegiatan Mbak Vira sendiri tuh kayak terganggu Sama kayak sekali gitu. terganggu. Oke. Mungkin ada suatu kejadian atau apa gitu yang membuat Mbak Vira jadi seperti kayak sekarang gini, kayak ngerasa nggak enakan, apa-apa tuh harus dibantu, ya udah aku bantu teman meskipun saya kayak ada yang tugas nggak lain, bisa. kayak gitu. Yang paling saya ingat kalau kejadian ini tuh, saya ini kan semester 5 ya mbak. Waktu awal-awal itu semester 1 atau enggak semester 2 kayak gitu. Nah itu tuh ada mata kuliah yang di situ itu ada satu kelompoknya itu ada 3 mahasiswa gitu loh mbak. Saya sama dua orang teman saya kayak gitu, kayak 3 orang. Nah dari situ kayak kan otomatis disuruh ngerjain PPT, makalah buat presentasi gitu kan. Nah ngerjain PPT dan makalahnya itu saya yang ngerjain. Soalnya teman saya itu yang satu bilang aku tuh gak bisa bikin gini, gak biasa bikin gini. Terus yang satunya itu alasannya sibuk, kayak dia emang kayak sibuk sih mbak, kayak punya kerjaan sampingan gitulah di rumah kayak gitu, entah jualan atau apa kayak gitu. Jadi sibuk. Nah saya itu kan gak enakan ya. Nah dari situ saya kayak ngerasa memaklumi gitu loh mbak. Yang teman saya nggak bisa, nggak saya coba lah ngerjain sebiasamu kayak gitu. Enggak, saya tuh mikirnya oh dia nggak bisa, terus yang ini juga sibuk, nggak enak kan saya. Terus udahlah saya kerjain aja. Jadi PPT sama makalah itu saya kerjain. Terus yang selanjutnya lagi udah itu kan otomatis ada pembagian materi gitu ya mbak, buat presentasinya. Nah pas pembagian materi itu kan saya tuh random, kayak materi yang pertama si A, materi yang kedua si B, materi yang ketiga saya kayak gitu kan. Udah saya share, ada satu teman saya yang nyeletuk bilang kayak gini, kok aku materinya kayak gini, kok aku kayak angel dewe kayak gitu. Padahal saya tuh nggak bermaksud ngasih yang sulit gitu loh, emang random aja ngasihnya.
Nah dari situ saya juga ngerasa nggak enakan lagi, terus saya bilang kenapa mau tuker tak kayak gitu, padahal dia tuh nggak ada upaya ngerjain, tapi saya masih ngerasa nggak enak gitu loh mbak. Itu udah saya kasih, terus saya tawarin mau tuker tak, kak mau tambah dari itu, udah kayak gitu sih mbak. Terus ada lagi waktu yang poin ketiganya itu waktu udah presentasi di depan di depan kelas kayak gitu. Kan otomatis ada tanya jawab ya mbak. Nah tanya jawab itu udah saya itu udah jawab, terus gantian teman saya yang itu tadi, dia tuh katanya bingung kan mau jawab apa. Ya udah saya bantu kasih inti jawabannya gitu loh mbak, kayak oh pertanyaan itu intinya kayak gini, udah jabarin aja sendiri kata-katanya kayak gitu kan mbak. Tapi dia tuh ngelak kayak mau kamu aja. Nah otomatis saya tuh udah capek, udah saya semua yang jawab, saya ngerjain, saya ngomong kayak bener-bener ya Allah kayak gak kuat gitu mbak, kayak aduh kok terus saya, tapi karena saya nggak enak saya tetap jawab. Terus dari itu pulangnya pas malam bener-bener pecah banget, itu udah saya capek, terus saya udah pengen nangis, kayak nggak pengen sih, bener-bener udah nangis waktu saat itu, kayak merasa aduh aku kok kayak gini sih, sifatnya itu yang membuat saya tuh mikirnya kayak diinjek-injek sama orang lain gitu loh, kayak gitu. Saya ngerasa kayak gitu. Oh jadi kayak apa ya, dari hal itu tadi kayak Mbak Vira merasa kayak kok aku semua gitu. Iya, kayak gitu. dari sifat nggak enakan itu tadi yang ngebuat saya tuh beban sendiri kayak gitu loh mbak. Saya nggak enak, akhirnya bener-bener pas malam itu bener-bener pecah banget, kayak sampai kayak nggak kuat gitu loh mbak. Saya mikir emang kuliah kayak gini banget ya, kayak gitu, kayak ngerasa Awal semester saya juga kan. bener itu hampir kayak nggak betah gitu loh mbak, padahal itu masih awal, kayak ngerasa kok gini gitu, kayak gitu sih mbak. Mungkin tapi Mbak Vira itu sendiri sudah pernah ngobrol gitu nggak sama temannya, maksudnya ngobrol kayak ya coba aja dulu kamu kerjain kan, biar kan namanya juga kelompok nih, pasti kan kerja kelompok, nggak cuma Mbak Vira aja ya, dibagi-bagi gitu, nggak Mbak Vira aja. Mbak Vira pernah ngobrol nggak sama teman-temannya kayak iya ya sebisa kamu kerjain kapan, pokoknya ya ini bagian kamu, ini bagian kamu, bagian aku, kayak gitu. Kalau ngobrol gitu belum sih mbak, belum pernah, dan nggak pernah sih sampai sekarang. Kayak awalnya tuh cuma bilang kayak ya ada materi ini gimana ngerjainnya bareng-bareng ta, terus ya itu langsung kena omongan kayak ya aku gak bisa naik kerja kelompok sekarang gini soalnya yang satunya katanya nggak bisa ngerjain, yang satunya katanya ada itu tadi yang bisnis apa kayak jualan atau apa kayak gitu. Jadi saya nggak mencoba bilang kayak ya ini materimu kerjain dulu, enggak, bener-bener langsung oh alah, saya ngerasa teman-teman saya sibuk semua, ya udah langsung saya ambil gitu. Oh ya udah sih tak coba aku kayak gitu sih mbak bilangnya, kasarannya kayak gitu. Oke, jadi kayak Mbak Vira ngerasa ya wes lah tak kerjain sendiri gitu daripada nunggu-nunggu tuh. Iya, atau takutnya tuh kayak nggak selesai gitu loh mbak. Aku lagi semester awal itu masih panik gitu loh mbak, kalau tugas nggak selesai itu dampaknya apa kan kurang tahu gitu loh mbak, kayak nggak ngerti. Jadi sebisa mungkin dikerjainnya itu nggak mepet gitu, sampai udah selesai baru bisa ibaratnya bisa leluasa, bisa ngapa-ngapain. kan kalau udah selesai kan enak juga kita gitu. Mungkin dari kejadian itu mungkin ada kejadian lagi sebelumnya, atau hanya kejadian waktu kuliah aja, atau mungkin ngerasa nggak enakan itu Mbak Vira sendiri dari apa sejak dulu, atau masih sekolah atau SMP, biasa kan SMP masa-masa remaja kayak gitu kan. Kalau awalnya sih emang dari SMP nih mbak, mungkin yang saya ingat ya waktu kuliah itu kemarin yang baru-baru ini. Iya, baru-baru ini. Tapi kalau rasa nggak enakan sih mungkin udah dari dulu ya mbak, udah lama. SMP mungkin udah merasa nggak enakan, soalnya juga pernah kayak spill PR, malah kayak minta PR gitu. Udah Gimana itu Mbak? kayak udah ngerjain saya, terus temen itu tanya kayak ya udah ngerjain nggak PR ini. Nah saya tuh coba ngelak gitu loh mbak, kayak cari pembahasan lain kayak gitu. Oh apa kurang kayak ngobrol lain. Ternyata dia tuh tetap bilang kayak wes tak guru ngono. Terus akhirnya saya kayak aku kemarin sih wes ngarap kayak gitu kan intinya mbak. Terus dia langsung nyeletuk bilang kayak gini, bahasa kasarnya tuh bahasa Jawanya kayak gini loh mbak, apa apa saya nek medit kok meneng kalau minta bantuan itu gak bakal ada yang bantu. Terus kalau itu hidup sendiri tak, kalau itu individual tak, kok gak mau
ngasih PR kok nggak mau spill ke temennya kayak gitu. Nah itu yang ngebuat saya aduh kayak ngerasa berdosa sendiri gitu loh mbak, kayak emang aku kayak gitu ya, emang aku sejat itu, kayak ngerasa nggak enak banget. Kayak dari situ udah ngerasa nggak enak sih mbak kalau nggak mau nolong orang kayak gitu. Oke, jadi mungkin intinya kayak gara-gara omongan teman Mbak Viro itu tadi ya, benar-benar Langsung kayak ngerasa langsung ngena gitu. iya, kayak Terus ngerasa- habis itu Mbak Viro jadinya berpikir kayak apapun harus dibantu, Harus dibantu kayak gitu terus. Nah iya akhirnya bebannya juga sampai Mbak, saat ini sampai sekarang iya, juga. bebannya Oke. sampai saat ini. Terus Mbak Viro kayak ngerasa nggak enakan itu tadi cuma hanya beberapa teman doang atau semua atau gimana? Kalau nggak enak kan semua sih mbak, hampir semua orang, meskipun itu deket atau enggak, sekelas atau enggak, pokoknya semisal ada orang kayak ini gimana terus anterin ke sini meskipun itu nggak deket, kayak ngerasa oh ya salah di mana, kayak nggak enak gitu loh mbak, buat nolak itu takut gitu loh, takut yang pihak sananya tersinggung kayak kok nggak mau bantu, kok nggak mau nganterin kayak gitu, jadi takut kayak pikiran saya tuh takut terus takut kayak gitu, penuh sama kata-kata takut gitu loh mbak, takut dia marah, takut kok ngerasa nggak sopan nolak kayak gitu. Oke, tadi kena omongan tadi dari awal ya kan, kayak kena omongan tadi terus takut pikiran terus kayak takut gimana Coba gimana. Terus Mbak Viro mungkin pernah nggak ngerasa kayak tahu nggak teman-teman tahu sendiri ya kayak ya Allah Viro kayak nggak mau bantu gimana gitu. Sekarang mungkin sekarang sekarang enggak sih mbak, kalau sekarang mungkin belum tahu sih, kalau sampai ada temen yang bilang kayak gitu kayak belum pernah nemuin lah, belum pernah ngerti langsung kayak gitu kalau ngomong kayak gitu. Terus Mbak Viro pernah nggak ngelakuin kayak kalau Mbak Viro ada temen Mbak Viro nih minta bantuan Mbak Viro tolong, terus Mbak Viro pernah ngomong nggak pelan-pelan kayak nggak bisa, aku nggak bisa kayak gitu, pernah ngomong langsung kayak daripada Mbak Viro mendem kayak aku harus tolong dia, tapi Mbak Viro kan yang sakit sendiri gitu, pernah ngomong langsung nggak kalau aku tuh nggak bisa, aku tuh kayak gini gitu? Kalau sampai saat ini sih belum sih mbak, kayak apa itu mesti dibantu gitu loh mbak. Mungkin kalau nolak nggak pernah, kalau nolak mungkin kayak misal tanya-tanya terus saya nggak mau nge-spill, ya udahlah balasnya agak lama dikit, udah kayak gitu aja, nanti juga tapi tetap nanti juga bakal tak kasih tahu kayak gitu, hanya memperlambat waktu aja, nggak menghilangkan rasa gak enakan itu tadi, hanya menjeda gitu loh mbak, menjeda ngasih tahu tapi nanti tetap nanti bakal dikasih iya, tahu nanti juga bakal, gitu. iya, kayak jeda sementara buat aku tenang kayak ternyata apa guys gak ngasih tahu, tapi nanti juga nggak enak kayak ya misalnya kasih tahu aja kayak gitu. Jadi intinya Mbak Viro belum pernah ngobrol kayak maaf ya aku nggak bisa, maaf ya aku nggak itu kayak gitu, Enggak sih mbak, sama sekali belum pernah. Kalau staff ngomong langsung tujuannya nggak bisa ini gitu belum. Mbak Viro tuh pikir kayak aku bantu dia, pada akhirnya nanti saya juga bakal dibantu gitu. Kayak Mbak Viro pasti pikir kayak apa ya, mau ada timbal balik gitu nggak sih? Ya soalnya kalau saya tuh mikirnya kalau saya nolong otomatis orang itu kan bakal sungkan balik gitu mbak ke saya, kayak saya sungkan ke dia waktu nolak. Jadi kalau misalnya contohnya saya nolong Mbak Yanti, saya mikirnya tuh pasti nanti Mbak Yanti tuh bakal bantuin saya kalau misalnya saya butuh pertolongan gitu, Mbak Yanti bisa nolongin enggak, terus Mbak Yanti bakal mikir oh sungkan Rek kalau nggak nolong, soalnya dulu pernah ditolong kayak gitu. Mikir saya tuh kayak gitu mbak, pasti bakal dibagiin orang lagi lah kayak gitu. Jadi Mbak Viro pernah berpikir nggak, mungkin setiap orang kan beda-beda, nggak semua orang itu sama yang apa yang dipikirkan Mbak Viro. Jadi semua orang kan nggak mungkin kayak oke, Viro udah nolongin aku nih jadi aku harus nolongin Viro. Nggak semua orang kayak gitu. Tapi kan pikiran saya itu secara nggak langsung itu pasti bakal menolong gitu loh mbak, kayak ya tau sungkan lah gitu loh yang saya pikirin, kayak pasti dibantu kok kayak gitu semua, pasti ya gitu. Balik lagi ya, kayak kan setiap orang lagi itu kan beda-beda, nggak ada yang hatinya mungkin pikirannya sama kayak Mbak Viro kan. Semua orang itu pasti apa ya, ibaratnya kayak ya wes lah bantu ya bantu, kalau enggak kayak gitu. Ada orang yang bener-bener kayak ya wes aku tak bantu gitu, enggak. Tapi nggak semua orang itu bisa bakal apa ya, selalu ngebantu Mbak Viro. Iya sih mbak, kalau di situ sih ya mungkin ya bakal
bakal ada yang pilih-pilih lah kayak oh tuh bisa bantu aku enggak juga enggak, tapi stop saya itu mikirnya kayak di situ gitu loh, kayak otomatis bakal bantu kayak gitu. Mbak Viro sadar nggak sih apa yang dipikirkan Mbak Viro itu ibaratnya salah gitu. Mbak Viro menolong seorang itu dengan kata maksudnya mau imbalan gitu, pamrih kayak gitu loh hitungannya. Jadi Mbak Viro kan yaudah aku tolong orang nih, nanti aku juga bakal dibales lah sama dia kayak gitu. Iya sih, kalau niatnya sih mungkin salah, emang tahu, tapi kayak ya balik lagi itu loh mbak, kalau pikiran saya itu sepamrih-pamrihnya saya nggak apa-apa, nanti juga kalau ada kalau saya nggak bisa juga bakal ditolong kayak gitu, kalau saya butuh orang lain itu bakal ada kayak gitu mbak. Mbak Viro emang kemana-mana atau apapun itu takut sendiri atau gimana? Saya tuh takut sendiri, Nggak bisa sendiri sama sih. sekali nggak bisa, kayak beli ibaratnya beli snack lah keluar gitu, otomatis bawa satu orang, entah itu mungkin kalau di rumah bawa adik, terus kalau keluar sama temen bawa temen, kayak nggak bisa, ibaratnya nggak bisa sendiri gitu lah mbak, perlu bantuan orang, perlu sama orang nggak gitu, kayak bergantung gitu sama orang. Jadi Mbak Viro itu tadi kan udah bilang ya kayak kemana-mana Mbak Viro harus sama orang kayak gitu. Jadi ibaratnya Mbak Viro itu udah tergantung sama orang kan? Bisa dibilang kayak gitu sih, mbak, Oke. kayak bergantung sama orang lain. Oke. Mbak Viro udah sadar nih kalau misalkan Mbak Viro itu benar-benar udah tergantung sama orang, gimana kayak Mbak Viro tuh kayak benar-benar diikat gitu loh, paham nggak sih, kayak ikat gimana ya? Mbak Kayak Viro jadi tuh ikut-ikut sama gitu. orang Iya. kayak gitu. Kayak ada orang apa ikut, terus Hmm. kayak apapun itu ekspektasi saya, perbuatan saya itu saya letakkan di tangan Di tangan orang lain, kayak gitu. gitu mbak. Iya, kayak gak bisa sendiri, kayak butuh orang gitu loh, jadi sungkanan gitu kan. Oh gitu. Mbak Viro tahu nggak sih kalau bener orang yang benar-benar tergantung sama orang lain itu bener orang yang rendah menurut saya. Orang rendah maksudnya dalam arti Mbak, misalkan Mbak Viro nih, kan udah tergantung sama orang lain. Mbak Viro tuh orang rendah. Mbak Viro tuh bener-bener nggak bisa mandiri, nggak bisa kayak apa yang independen gitu lah. Dalam arti kayak ya udah aku harus sama orang, harus ikut orang kayak gini-gini. Terus ibarat kayak saya kasih contoh kayak gini nih, lebih gampangnya ya kalau misalkan Mbak Viro disuruh sama temennya, ya udah Vir kamu masuk sana jurang, ambilin dong tas aku tolong di jurang itu. Terus Mbak Viro bilang Gak enak. ya terus gak enakan, terus Mbak Viro kayak ya udah aku ambil ya, masuk jurang ya, terus masuk jurang gitu kan, enggak gitu. Iya sih mbak, contohnya enak banget sih, kayak bisa saya pahami banget sih kalau dikasih contoh kayak gitu, kayak secara nggak langsung saya itu nggak sadar kalau ikut-ikut orang atau nggak enakan itu dampaknya negatif gitu sama saya. Soalnya saya dulu kan mikirnya ibaratnya positif buat saya itu kayak oh pasti ditolong balik, oh pasti dikasih tahu balik kayak gitu kan. Ternyata kalau kita nolong terus apapun ditolong nggak dicerna, itu juga nggak baik buat kita. Benar. gitu, Mbak. Bener, dari pikiran Mbak Viro tadi yang benar-benar udah irasional banget ya, diubah lagi sih. Menurut saya benar-benar diubah, kayak semua orang itu nggak bakal bantu balik gitu loh. Nggak semua orang itu baik, nggak semua orang itu sama apa yang dipikirkan oleh Mbak Viro kan tadi, sama kayak contohnya yang saya berikan tadi, kayak kalau misalkan suruh terjun jurang kayak ya udah Mbak Viro mau aja kan, itu benar-benar orang yang kurang baik, kurang baik banget lah menurutku. Kayak gitu tadi pasti kan Mbak Viro apa ya, berpikir keras kan, maksudnya ya udah Mbak Viro tuh harus ngerubah pikiran Mbak Viro itu tadi. Kalau misalkan Mbak Viro kan juga kan nggak makan ikut temen Mbak Viro gitu kan, Enggak sih mbak, dijajanin sama Nah. Mbak Viro. terus Bener, tiap enggak. bulannya dia ngirimin uang nggak sama Mbak Viro? Enggak sih, Mbak. Enggak juga. Terus ngapain Mbak Viro bergantung sama orang itu? Mbak Viro kan juga bisa kemana-mana sendiri, beli makan sendiri juga, terus uang juga dapat sendiri kan dari orang tua juga kayak gitu. Ya sih mbak, udah bisa, benar-benar bisa saya pahami sih kalau sebenarnya tadi itu benar-benar perbuatan saya yang ibaratnya merugikan saya sendiri gitu loh mbak, dan harus mulai sekarang udah bisa dirubah sih mbak, meskipun sulit nggak sih mbak, kayak Banget sih. punya sifat Awalnya kayak pasti gitu apa tuh sulit. tapi Pasti mencoba ada sih, Mbak. prosesnya, nggak mungkin kayak perubahan langsung sekali kayak langsung rubah gitu, nggak Selesai. bisa. Pasti ada proses-prosesnya kayak gitu. Oke mbak, bisa sangat-sangat bisa saya pahami dari Oke. contoh sama Jadi Mbak. Mbak Viro
mungkin dari pembicaraan dari awal sampai sekarang nih, mungkin Mbak Vira ada rasa kayak pikiran, oh ya udah saya udah ngerasa kayak harus ngerubah kayak gini-gini, atau mungkin ada perasaan lain atau gimana perasaannya Mbak Vira sekarang kayak gini? Lebih ke udah sadar sih mbak, kayak Ya, udah udah sadarnya tuh udah ngerti gitu loh kalau itu bakal ngerugiin diri sendiri dan nggak ngerugiin orang lain gitu loh. Kayak terlalu apa ya, terlalu nggak enakan itu orang lain itu nggak ngerasa negatifnya, malah yang ngerasa negatifnya itu diri sendiri kayak gitu. Gitu sih, Mbak. Sampai sini mungkin sudah paham atau mungkin ada yang diceritakan lagi atau Cukup sih mbak, udah sangat paham kalau menurut saya udah ngena. ini masih proses awal ya Mbak, kita masih ada proses-proses yang lainnya biar Mbak Vira lebih bisa apa ya, lebih bisa ngerubah itu tadi Mbak Vira biar lebih enak lagi, gak langsung pikir-pikiran kayak ya udah aku harus bantu orang, harus Mikirin kayak orang gini. lain Heeh. banget gitu mbak. Bener-bener Mbak Vira tuh harus ngehargain Mbak Vira sendiri, harus mencintai Mbak Vira sendiri, gak terlalu mementingkan orang lain kayak gitu. Oke, untuk proses sekarang menurut saya mungkin sudah cukup ya Mbak. Kita juga dapat lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin Mbak Vira ada saran hari atau waktu juga. Mungkin kalau hari, kalau minggu besok itu bisanya hari Minggu boleh nggak mbak? Soalnya Hari free-nya Minggu ya? Minggu, insya Allah Hmm. Minggu. Soalnya Senin sampai Sabtu udah banyak deadline tuh kasih sama teman-teman gitu. Jadi Iya benar juga. mungkin luangnya Minggu insya Allah, nanti kabari lagi Oke, kira-kira. nanti langsung hubungi bisa saya pagi aja. atau sore Oke. kayak gitu, nanti saya WA gitu sih mbak. Oke baik, jadi pertemuan untuk selanjutnya bisa hari Minggu atau saya nunggu konfirmasi aja ya dari Iya, Mbak Vira. nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. oke. Baik, mungkin ada salah kata dari saya, benar saya mohon maaf dan terima kasih Mbak Vira udah mempercayakan pada saya bercerita, sharing-sharing nih sama saya juga. Ya terima kasih ya mbak ya, saya juga makasih banyak soalnya benar-benar bisa membuka pikiran saya gitu, mindset saya kalau yang saya lakuin itu salah gitu. Dan semoga memberikan perubahan besar buat saya kayak gitu. Biar ada motivasi juga ya, biar Iya. Mbak Vira bergerak gitu, nggak Nggak stuck di iya, situ gitu aja. aja. Oke. Makasih ya mbak ya, kalau Iya. gitu saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Hati-hati ya Mbak, waalaikumsalam. Iya.